Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang tren dan topik yang sedang berkembang. Karena kita disebut manusia justru karena kita dianugerahi kemampuan berpikir dan bernalar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, maka kita harus berpikir. Kita mungkin masih ingat setelah Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang yang lalu muncul usulan untuk memasukkan e-sport ke sekolah. Pro dan kontra tersebut berakhir begitu saja tanpa ada kejelasan. Walaupun tidak hilang sama sekali karena ada beberapa lembaga yang serius dan tekun mengembangkan olahraga ini. Namun, ketika aktivitas pembelajaran online banyak membebani peserta didik, mungkin kita perlu memikirkan kembali usulan tersebut. Ya, setidaknya sebagai alternatif yang bersifat rekreatif bagi para siswa di tengah beban akibat pembelajaran online. Namun, yang paling mendasar adalah kita tidak bisa lagi melarang dan mengendalikan anak-anak kita agar tidak bermain seperti Mobile Legends ataupun PUBG dan sebagainya. Daripada membangun konflik dengan anak-anak kita, mengapa kita tidak menjembatani dan mengarahkan secara positif aktivitas tersebut? Nah, untuk tiba pada penerapannya, memang perlu kesamaan pandangan tentang e-sport ini agar tidak menimbulkan salah paham. Yang pertama, kita perlu memahami perbedaan pokok antara game dan e-sport. Karena seringkali kedua hal ini disamakan begitu saja sehingga yang menjadi sorotan adalah hal-hal negatifnya semata. Nah, seperti yang kita ketahui, game itu hanya untuk tujuan kesenangan semata. Sementara e-sport dapat berkembang menjadi profesi. Oleh karena itu, e-sport membutuhkan manajemen, strategi pengembangan yang terencana, serta unsur pendukung yang lain seperti organisasi, latihan, pelatih, dan sebagainya. Yang kedua, untuk diaplikasikan di sekolah, sekolah perlu mendesain strategi pengembangan dan strategi pembelajarannya agar bisa menjadi aktivitas pembelajaran yang bermakna. Yang ketiga, penerapan e-sport di sekolah sebaiknya dimulai dari SMP, tidak di SD. Karena di SD fokusnya adalah membangun karakter sebagai akar dan fondasi bagi kehidupan mereka selanjutnya. Yang keempat, sekolah bisa memasukkan e-sport ini sebagai salah satu topik dalam mata pelajaran olahraga dan atau pada kegiatan ekstra. Artinya, e-sport bisa dilaksanakan di pelajaran olahraga sekaligus ekstra. Tentu bila infrastruktur seperti internet cukup memadai. Sementara di tempat yang infrastrukturnya belum memadai, bisa menggunakan salah satu alternatif, olahraga saja atau ekstra. Pertimbangan praktis memasukkan e-sport dalam pelajaran olahraga karena pada materi teori, guru sering memberikan tugas mencatat atau merangkum. Jadi sesungguhnya siswa bisa belajar untuk mencari secara mandiri. Dalam pembelajaran online, kondisi ini tentu sangat rentan
di mana guru terjebak untuk mengejar ketercapaian kurikulum atau penyelesaian materi semata. Selain itu, seringkali guru memberi aktivitas atau memberi tugas aktivitas olahraga di rumah disertai dengan tugas mendokumentasikan aktivitas tersebut dalam video sebagai bukti. Nah, tugas ini membutuhkan aneka aktivitas serta kecakapan tambahan yang membebani peserta didik, seperti merekam dan mengedit video. Lalu, bagaimana strategi pengembangan e-sport dilaksanakan di sekolah sehingga menjadi kegiatan pembelajaran yang bermakna? Guru bisa melakukan 4 tahap berikut ini. Tahap pertama adalah bermain. Untuk beberapa pertemuan awal, siswa diberi kesempatan untuk bermain. Untuk satu sesi permainan berkisar antara 10 sampai 30 menit. Jumlah sesi ya tergantung pada durasi jam pelajaran. Tahap kedua adalah refleksi. Karena e-sport ini bisa dilakukan secara individual ataupun secara tim, guru bisa mengajukan beberapa pertanyaan sebagai bahan refleksi. Pertama, apa atribut yang kamu gunakan sehingga bisa mencapai hasil tersebut, hasil menang atau kalah? 2, strategi apa yang kamu gunakan untuk mencapai hasil tersebut? 3, mengapa mengambil keputusan tertentu dalam situasi tertentu? Misalnya, membiarkan atau menolong temannya. Yang keempat, misalnya kita bisa bertanya, bagaimana pembagian tugas di dalam tim? Mengapa membagi tugas kepada anggotamu seperti itu? Apa yang menjadi dasar pembagian tugas tersebut? Apakah karena karakter masing-masing pemain atau karena keterampilannya? Dan bisa juga kita menanyakan bagaimana strategi yang dipakai di dalam permainan itu bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata. Nah, pada saat mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, di situ akan terjadi sharing pengalaman. Mereka saling berbagi, mereka belajar untuk mendengar, belajar untuk membangun respect terhadap orang lain, belajar untuk memahami karakter temannya, belajar berkomunikasi, belajar berkolaborasi. Dan kita tahu, itu semua adalah keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Di tahap ketiga, yaitu mentoring atau belajar bersama mentor. Setelah 5, 6, atau 10 pertemuan, guru bisa merencanakan kegiatan bersama mentor. Mengapa harus mentor? Karena kita tahu dalam bidang apapun, kesuksesan itu sangat membutuhkan mentor, yaitu orang yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Mentor ini akan membimbing dan mengarahkan berdasarkan pengalaman yang dimilikinya. Mentor tentu saja adalah orang-orang terbaik, entah di tingkat kota, di tingkat provinsi, di tingkat nasional, Asia Tenggara, Asia, bahkan mungkin di dunia. Nah, di tahap keempat, turnamen. Turnamen ini baik yang diselenggarakan intern maupun turnamen yang dilakukan di luar dan kita ikut serta dalam event tersebut. Nah, di sini siswa akan belajar mengorganisir event, berkolaborasi dengan semua unsur di dalam sekolah maupun dengan pemerintah di tiap level. Misalnya kita menyelenggarakan Wali Kota Cup atau Bupati Cup, Piala Gubernur, dan sebagainya. Dengan cara ini, kita mengajak pemerintah dan masyarakat
untuk ikut serta membangun ekosistem e-sport di berbagai tingkat. Nah, melalui strategi ini, kita berharap akan lahir banyak atlet e-sport yang mewakili daerahnya, Indonesia, di berbagai event e-sport. Karena dalam keseluruhan tahap tersebut, sekolah telah mempunyai database siswa-siswi potensial untuk diorbitkan ke tingkat selanjutnya. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi kita tentu sepakat bahwa salah satu tugas penting dunia pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik untuk perannya di masa yang akan datang. Dan masa yang akan datang kita tahu industri e-sport diperkirakan akan mencapai miliaran dolar. Sekedar gambaran saja, di tahun 2019 industri e-sport mencapai 1,2 miliar US dollar. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita hanya menjadi penonton atau mereka adalah pelaku? Kalau Anda setuju dengan gagasan ini, silahkan subscribe, like, and share kepada siapapun agar bisa menjadi bahan diskusi untuk semua orang. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.